Perkenalkan, nama saya Pramaditya Giriantono, NPM 18101012052. Tetap di rumah aja. Nama saya Siti Amana Nur Arifah, NPM 18101020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NPM 1810102046 dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami, yaitu tentang aplikasi Akurat Light dari awal setup perusahaan sampai dengan laporan keuangan secara tuntas hanya dalam 45 menit ke depan. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 2, persediaan, pembelian, dan penjualan bahan menggunakan aplikasi Akurat Light. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah mempunyai aplikasi tersebut? Oke, kalau belum, kalian bisa langsung saja untuk mendownload aplikasinya melalui Play Store. Kita cari Akurat Light. Oke. Nah, kalau kalian belum ada, kalian bisa menginstal Akurat Light ini. Bisa kalian install karena HP saya sudah ada Akurat Light-nya. Mungkin saya langsung akan membukanya. Nah, oke, kita pertama buka lewat akun Google. Saya akan pilih ini. Oke. Ini diisi dengan Google kalian masing-masing. Kayak agak lama ya. Biasanya memang Akurat Light seperti ini harus menggunakan kartu atau wifi yang kualitasnya baik. Jadi disarankan sekali untuk ketika mengerjakan Akurat Light, mengerjakan soal di Akurat Light, itu kalian harus mempunyai sinyal yang baik tentunya. Oke, izinkan. Nah, kita keluar dulu dari yang biasanya. Oke, di sini ada beberapa yang sudah saya kerjakan, tapi di kali ini saya akan mengerjakan ulang karena sesuai instruksi. Oke, kita pertama buat database. Buat database-nya apa? Nama database tergantung nama kalian. Misal kelompok 12. Kelompok 12. Oke. Oke, sedang membuat database. Harap ditunggu. Sambil memulai, kita harus lihat soalnya terlebih dahulu ya. Berikut ini diperoleh data dari PT Indo April selama periode 1 Februari 2019. Setup datanya bisa dimulai dari PT Indo April dengan nama mahasiswa. Oke, jadi seperti ini ya. PT Indo April. Untuk tahun pembukuannya 1 Januari 2019. Oke, kita ubah menjadi 1 Januari 2019. Bentar. Oke, kalau sudah oke.
selesai, setup. Nah, akan muncul seperti ini. Ini berikut home-nya. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur profil kita, alamat, pet jalan tentara, pelajar, Solo, Jawa Tengah. Baik, kurang 103. Oke. Sudah ya, kabupaten juga harus diisi. Oke. Tanggal mulai pembukaan sudah benar, tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Kita pilih yang pelanggan. Oke. Karena ini masih baru, kita dalam kasus ini kita bisa menambahkannya. Yang pertama kita isikan nama pelanggan tersebut. Pertama yaitu agen Semarang. Oke, baik. Nah, email tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Oke, langsung gini nggak apa-apa. Simpan. Pelanggan berhasil dibuat. Oke, kita akan tambahkan lagi. Nah, ini berikut yang saya sudah isi, yaitu sesuai dengan soal. Itu agen Semarang, Demak, Kudus, dan Salatiga. Demak, Kudus, Salatiga, Semarang. Oke, untuk pelanggan umum bisa dihapus, bisa tidak. Terserah kalian. Nah, yang kedua yaitu kita mengisi saldo awal. Saldo awal bisa dari pelanggan. Nah, kita pencet nih yang 3 ini, set. Kita lihat. Nah, di sini ada saldo piutang awal. Baik, kita tambahkan. Pada tanggal 1 Januari 2019 terdapat saldo awal 300.000. Nah ya, kita isikan 300.000 di sini. Baik, oke. Oke, sukses. Berhasil dibuat. Dan seperti itu seterusnya sampai dengan agen Salatiga. Baik, langkah kedua yaitu mengisi daftar pemasok dan juga saldo awalnya. Kita lihat dulu daftar pemasok. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daftar pemasok. Itu gampang banget. Nah, kita buka di list seperti ini, seperti tadi. Kita pilih pemasok. Nah, karena pemasok belum ada atau belum didaftarkan sama sekali, kita bisa menambahkannya lewat plus di pojok bawah tadi. Oke, langsung PT Holland Bakery. Maaf, oke, bentar, saya edit dulu. Nah, di situ tertera tanggal masuknya tanggal 1 Januari bulan Januari tahun 2019 dengan saldo awal 300.000. Kita bisa saja langsung isi saldo awalnya di saldo hutang. Begini berapa? 300.000. Oke, selesai. Itu sama saja penggunaannya dengan yang tadi dari daftar pelanggan. Langsung lihat setelah saldo piutang awal. Ini juga bisa langsung dengan mengisi ketika pertama kali nama atau daftar pemasok dibuat. Oke. Lanjut seperti itu dengan langsung PT Tapioka dan seterusnya.
Nah, baik, jadi ini yang sudah saya buat CV Gagal Permata, PT Holland Bakery, PT Tapika, Toko Abadi, dan UD Restu Jaya. Supplier ini bisa kalian hapus atau ya sesuai kalian maunya gimana. Oke, yang selanjutnya itu kita setup persediaan bahan. Oke, setup persediaan bahan gimana sih? Yang pertama ada tanggal 1 Januari 2019, modal awal sebesar 28 juta. Kita bisa langsung seperti ini. Ya, kita pilih modal. Kita isikan nilai modal awal itu ada 28 juta. Selesai. Masukkan. Oke, sukses. Kalau saya yang kedua tanggal 2 Januari 2019 terdapat kas 10 juta, yaitu untuk kas kecil, dan untuk bank 18 juta dari bank. Itu kita lihat di kas dan bank. Bisa juga untuk menambahkan setoran modal dari awal tadi, tapi saya akan menggunakan jalur seperti ini. Kita lihat. Oke, sebentar, agak lama mungkin ya. Nah, ada tulisan saldo awal. Kita isikan saldo awal yang tadi. Tanggalnya 2 Januari 2019. Oke, kita isikan saldonya sebesar 10 juta. Oke, seperti ini ya. Simpan. Oke, saldo awal akun kas sudah dibuat untuk kas kecilnya. Nah, untuk banknya kita bisa juga seperti tadi, lihat. Set saldo awal. Tanggal masih sama, kita pakai tanggal 2 Januari 2019. Oke, kita isikan saldonya sebesar 18 juta. Oke, di sini ya kita tulis 18 juta. Simpan. Untuk pengisian saldo awal ini penting banget, soalnya gini, ketika kita harus mengisi saldo awal itu akan digunakan untuk faktur-faktur atau transaksi selanjutnya. Jadi kalau saldo awal kita mengisinya salah, maka kedepannya juga akan salah seperti itu. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu nama gudang. Nah, nama gudang kita bisa banget nih, kita di gudang. Ayo, mana ini ya, gudang. Tinggal menambahkan saja. Ada utama, terus center, simpan. Oke. Terus lanjut. Yang terakhir cadangan. Simpan. Oke, sukses, berhasil. Gudang berhasil dibuat. Sama kan, ada cadangan, center, dan utama. Nah, sama juga dengan cadangan, center, utama. Nah, di sini ada kategori biaya tambahan. Biaya tambahan itu bisa banget nih kita buat di home, terus biaya. Karena itu ada tambahan, kita bisa menambah biaya. Maaf, bukan seperti ini. Kategori biaya. Nah, kan di sini belum ada nih.
belum ada biaya ongkos kirim, biaya kebersihan sama biaya servis, kita bisa menambahkannya di plus pojok bawah ini. Kita buat deh. Pertama, biaya ongkos kirim, simpan. Oke. Lanjut, biaya servis, simpan. Oke. Lanjut lagi, biaya kebersihan. Oke, simpan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita mengisi bahan, pengaturan bahan. Kita setup mengenai bahan dengan cara seperti ini ya. Kita lihat dulu stok barang. Nah, kita buat nih, kan untuk akun penjualan ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diotak-atik atau bagaimanapun. Kita langsung saja plus nama barang, bahan A, kategori, persediaan, untuk satuan unit, harga jualnya kita lihat berapa, 8.000. Langsung kita kelola stok. Oke, stok utama, maksudnya ada 500 stok, 500. Berikutnya harga belinya 6.000. Ya, begini sudah sama dengan soalnya. Simpan. Oke. Nah, lanjut yang kedua, kita mengisikan bahan B. Kategori, persediaan, satuan, unit, harga jual 10.000, kelola stok. Oke, untuk stoknya ada 200 unit, harga belinya 8.000. Baik, ini utama, simpan. Oh ya, untuk mengeceknya kita bisa lihat sih, misal tadi bahan A sepertinya saya kurang teliti untuk sebentar, lihat, sepertinya saya belum memasukkan gudangnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena kurang ketelitiannya. Oke, bagaimana ya? Kalau tidak, kita bisa langsung hapus saja. Saya juga lupa mengenai untuk perubahan mengenai bahan. Kita tambahkan lagi saja
bahan A. Nah, jadi di sini kita dapat pelajaran lagi, harus teliti, benar-benar harus teliti. Oke, kelola stok. Stoknya ada 500. Harga belinya 6.000. Nah, ini utama. Ternyata tadi saya benar ya. Oke, tidak apa-apa. Hanya untuk menambah ketelitian saja. Nah, berikut bahan A, bahan B, dan penjualan. Seperti yang diinstruksikan di soal. Baik, kita lanjut. Transaksi pembelian. Transaksi yang terjadi selama Februari 2019. Yang pertama ada transaksi pembelian. Kita baca ya soalnya. Untuk tanggal 5 Februari dibeli bahan baku dari CV Gagah Permata secara kredit. Oke, kita langsung saja ke home, lalu pembelian. Oke, karena di sini tidak ada pembelian, kita bisa menambahkannya. Supplier, kita memilih supplier terlebih dahulu. Supplier yang pertama yaitu ada CV Gagah Permata. Oke, tanggal transaksi tanggal 5 Februari 2019. Oke, tanggal 5 ya. Oke, nomor faktur bisa diisi sesuai dengan selera atau ya sesuai dengan apa ya, menurut diri sendiri nyamannya gimana isi fakturnya. Oke, secara kredit termin 45 hari, berarti ini ya. Nah, untuk gudangnya di gudang utama. Baik, kita lihat sesuai tidak. Nih, CV Gagah Permata secara kredit dan termin 45 hari di gudang utama. Oke, sesuai ya, kita lanjut. Nah, tambah barang. Yang pertama ada bahan A. Oke, tambah barang lagi. Yang kedua ada bahan B. Kita bahan A isi. Baik, bahan A ada 100 unit. Harga unitnya 6.000. Diskon 5%. Kita pakai yang persen seperti ini, 5%. Oke. Kalau sudah di oke saja. Lanjut yang kedua bahan B. Bahan B ada 150 unit dengan harga unit 8.000 dan mendapatkan diskon 5%. Oke. Baik, sudah sama. Lanjut, karena ini secara kredit bukan secara tunai, kita bisa simpan faktur ini ya. Oke, loading. Nah, kalau sukses atau faktur pembelian tersebut dapat di up, biasanya muncul seperti ini, sukses, faktur pembelian berhasil dibuat. Kita oke saja. Nah, itu terdapat biaya angkut dibayar tunai sebesar 50.000. Kita kembalikan dulu, kita langsung ke biaya. Baik, kita plus gitu. Kategori biaya angkut. Biaya angkut, kita cari biaya angkut. Dan ternyata belum ada, tidak ada kategori biaya tersebut. Bisa banget nih buat nambah di pojok kanan atas dengan nama biaya angkut. Simpan. Sukses. Oke. Nah, ini kan bayar dari tunai. Bayar dari tunai ya. Oke, jadi menggunakan kas karena tunai. Nah,
Untuk tanggalnya sama, sesuai transaksi tanggal 5 Februari 2019. Tidak boleh salah. Oke, sejumlah 50.000. Baik, kalau sudah seperti ini, sudah sama dengan yang di soal, kita simpan saja nih, langsung simpan. Sukses, pria berhasil dibuat. Oke. Nah, jadi gini, untuk transaksi pembelian. Oke, baik. Lanjut yang kedua, tanggal 6 Februari. Ini sedikit berbeda ya, makanya saya akan contohkan sekali lagi. Mohon diperhatikan baik-baik. Untuk yang tanggal 6 Februari dibeli bahan baku dari toko Abadi secara tunai dengan bank, metode transfer. Kita bisa menambahkan pembelian tersebut. Karena tadinya hanya ada pada tanggal 5, kita tambahkan saja langsung untuk tanggal 6-nya. Supplier, dari supplier toko Abadi. Oke, toko Abadi. Tanggalnya 6 Februari 2019. Oke, begini, oke. Nah, karena secara tunai dengan bank metode transfer, maka kita tulis tunai secara saat pengantaran atau COD. Biasanya kalau secara tunai itu COD, maupun itu melalui bank ataupun secara cek ataupun transfer, kita tetap menggunakan COD. Untuk gudangnya kita pakai gudang cadangan sesuai instruksi soal. Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Habis itu, nomor faktur belum isi. Nah, ini benar-benar data tidak boleh kosong untuk nomor fakturnya. Kita langsung saja 002 karena 001 sudah dipakai untuk tanggal 5 Februari. Oke, lanjut. Nah, kita tambahkan barang. Kita bahan B. Bahan B yang di faktur tanggal 6 kita edit. Untuk bahan B nya sejumlah 250, harganya 8.000, tidak ada diskon atau 0%. Oke, kalau sudah oke. Nah, lanjut saja ya, karena sudah betul. Baik, untuk ini kan karena secara tunai dengan bank metode transfer, kita bisa banget langsung bayar. Nah, 2 juta pakai bank, dengan bank. Ini kita harus benar-benar teliti sekali dengan soalnya. Sekali saya tekankan, dengan bank metode transfer jangan salah, karena itu akan mempengaruhi saldo bank pada kas gitu. Oke, dengan metode transfer, kalau sudah kita bayarkan, sukses. Jadi berikut 2 contoh. Nah, baik, untuk transaksi yang kedua atau B, yaitu transaksi pembayaran hutang. Pembayaran transaksi hutang ini melalui kas bank dengan cara transfer. Oke, yang pertama kan ada dilunasi hutang kepada UD Restu Jaya pada 1 Januari 2019 dengan kas atau tunai sebesar 400.000. Gampang banget. Jadi pertama kita buka home ini, terus langsung pembelian gitu. Kan ini nih sudah kita soal yang tadi sudah kita isikan semua. Untuk pembelian kita pilih yang hutang. Oke, agak lama. Sambil melihat, ada UD Restu Jaya melunasi hutangnya sebesar 400.000. Nah, seperti ini. UD Restu Jaya, kita pilih UD Restu Jaya. Nah, kita pilih
sesuai soal pada 1 Januari. Pada 1 Januari berarti yang ini ya, yang 400.000. Emang sebesar 400.000 kita bayarkan. Nah, ini kita harus berhati-hati sekali dengan kas tunai sebesar 400.000. Tunai. Oke? Tunai. Ini ya, tunai. Tunai sebesar 400.000. Baik, kita bayarkan. Kita bayarkan. Oke, sukses. Nanti biasanya akan kembali seperti semula atau yang sudah dibayarkan. Lanjut yang kedua ada CV Gagah Permata. Kita langsung saja CV Gagah Permata untuk transaksi tanggal 1 Januari 2019. Berarti yang ini sebesar 400.000 dan faktur 1 menggunakan kas di bank. Faktur 1 ini sudah ada keterangannya, nomor faktur 1. Oke, jadi senilai 2.110.000 bayarkan. Nah, kas di bank menggunakan transfer. Oke, bank menggunakan transfer, kita langsung bayarkan saja. Sukses, baik. Oke, kita kembalikan. Yang ketiga ada toko abadi transaksi tanggal 1 Januari 2019. Maka kita klik toko abadi dan kita pilih untuk yang tanggal 1 Januari 2019-nya. Baik, kita langsung bayarkan saja. Bentar, untuk sekalian tanggal faktur 5. Maaf, di sini di soal ada tipe faktur 5 padahal di sini faktur 6. Sama saja nominalnya. Kalau ditambahkan jadi 680. Nih, ya kan? 680. Oke, kita bayarkan saja karena sudah benar. Nah, menggunakan kas tunai sebesar 6. Oke, berarti tunai sudah pas, bayarkan. Jadi untuk transaksi pembayaran hutang tidak ada masalah. Ini adalah sisa-sisa yang nantinya akan berpengaruh dalam laporan keuangan di bagian laporan laba rugi biasanya. Bentar, masih ada satu lagi yaitu PT Tapioka. Untuk transaksi pada tanggal 1 Januari langsung kita bayarkan menggunakan kas di bank transfer. Baik, kita bayarkan. Sukses. Nah ini sisanya. Jadi kalau kalian benar, mungkin akan saldo hutangnya hanya pada PT Holland Bakery, CV Gagah Permata, dan Udara Sutjaya. Pastikan benar ya, karena itu akan berpengaruh sekali pada laporan keuangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Oke, kita mulai dari tanggal 10 Februari dijual barang dagangan kepada agen Semarang. Oke, kita langsung saja nih. Seperti home yang tadi awal, kita langsung ambil penjualan. Karena sebelumnya tidak ada penjualan, kita bisa menambahkannya di pojok bawah plus. Oke, kita jangan lupa hal yang pertama yang dilakukan adalah yang pertama kita menentukan pelanggan yang akan dijual, yang akan kita jual barangnya. Pertama itu agen Semarang. Gudangnya jangan lupa kita pilih gudang utama sesuai instruksi soal ya ini. Oke, untuk bahannya ada bahan A dan bahan B. Nantinya akan masuk ke keranjang. Ini namanya keranjang barang. Kita edit terlebih dahulu. Untuk bahan A 100. Untuk harga tidak usah dipermasalahkan karena ini aplikasi yang sudah tersistem seperti itu. Oke. Untuk diskonnya ada diskon 2%. Kita pakai yang persentase ini ya. Jangan sampai salah. Kalau dari awal kita menggunakan RP, kita gunakan RP. Tapi kalau kita dari awal menggunakan persentase, maka kita akan menggunakan persentase. Oke. Lanjut untuk yang bahan kedua.
ada 75 barang. Baik, diskonnya ada nih 2%. Ingat 2%. Oke. Nah, di sini kan ada tanda segitiga bawah. Yang artinya kita bisa mengeditnya untuk sesuai soal, yaitu pada 10 Februari. 10 Februari. Baik, oke. Oke. Secara kredit termin 45 hari. Kita pilih jatuh tempo yang 45 hari. Nah, gudangnya gudang utama. Baik, nanti lagi sinkronisasi. Sepertinya tadi gudangnya sudah ya. Di awal. Saya lupa, maaf. Oke, kalau sudah kita langsung simpan saja. Ya, apakah Anda ingin menyimpan faktur? Ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau transaksi penjualan yang sudah sukses, maka akan muncul seperti ini. Sukses, faktur penjualan berhasil dibuat. Oke, kita langsung close saja. Jadi ini untuk transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang kedua, yaitu saya akan pilih yang agak berbeda. Sebentar. Mungkin kalau tadi belum lihat soalnya, untuk tanggal 10 Februari seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari transaksi penjualan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, saya akan juga memilih transaksi yang sedikit berbeda, yaitu retur penjualan. Nah, bisa dilihat contohnya tanggal 12 Februari agen Semarang mengembalikan barang yang dibeli tanggal 10 Februari ke gudang utama secara kredit. Nah, jadi begini, kita keluarkan dulu. Kita masuk ke list-listan home. Kita pilih retur penjualan. Oke. Nah, karena sebelumnya tidak ada retur penjualan, kita bisa menambahkannya di pojok bawah plus. Oke. Untuk pelanggan kita pilih agen Semarang. Untuk tanggal transaksi tanggal 12. Baik, tanggal 12. Oke. Lalu gudang utama. Lanjut, jangan sampai salah. Untuk tambahan barangnya yang ingin dikembalikan yaitu ada barang A dan juga bahan A dan juga bahan B. Nah, untuk bahan A kita edit terlebih dahulu, ada 10. Oke. Untuk bahan B ada 2. Oke. Lanjut. Oke, karena ini secara kredit, kita langsung simpan saja. Kalau misal secara tunai bisa kita kembalikan, tapi kita kembali ke instruksi soal, yaitu untuk utama secara kredit. Jadi kita langsung simpan saja. Lalu mesti akan muncul seperti ini. Kita iakan saja. Sukses, retur penjualan berhasil dibuat. Oke. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembayaran utang. Sebelumnya ini tadi sudah saya kerjakan untuk transaksi penjualan sampai dengan 28 Februari 2019. Berikut JDP utang karena atas transaksi penjualan tersebut. Lalu langsung saja kita masuk transaksi pembayaran piutang. Yang pertama yaitu
Diterima pelunasan piutang secara kas dari agen Salatiga, pelunasan transaksi tanggal 1 Januari dan 20 Februari sebesar 5.200.000 melalui kas bank dengan metode transfer. Oke, langsung saja kita ke penjualan. Nah ya, langsung piutang. Untuk pertama kan kita melunasi untuk agen Salatiga. Lalu kita klik saja agen Salatiga tersebut untuk pembayaran transaksi tanggal 1 Januari dan 20 Februari sebesar 5.200.000 melalui kas bank. Oke, sebenarnya soal di sini terdapat ralat ya. Harusnya bukan 5.200.000, harusnya menjadi 5.104.000. Langsung kita terima uang saja. Nah, untuk melalui apa? Ini melalui kas bank. Berarti di sini kita bank lalu dengan metode transfer. Baik, kita transfer seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita terima. Oke, loading, kita menunggu. Kalau sukses akan seperti ini, timbul seperti ini, faktur penjualan berhasil dibayarkan, kita oke saja. Nah, nanti kembali langsung karena sudah dibayarkan, jadi sisa piutangnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ada agen Kudus melunasi semua transaksi piutangnya melalui kas yang diterima tunai. Langsung saja kita pilih agen Kudus. Melunasi semua transaksi piutangnya melalui kas yang diterima tunai. Semua transaksi. Berarti kita langsung saja semua, kita langsung terima uang, oke. Melalui kas yang diterima tunai. Kas tunai. Sudah, kita langsung terima saja. Begitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Yang ketiga ada agen Demak. Kita buka agen Demak, melunasi piutang sebesar 200.000. Berarti ini saja ya. Oke, langsung terima uang melalui kas yang diterima tunai. Berarti masih loading. Home seperti ini, kita milih kas atau bank. Oke, kita lihat menyetorkan uang ke bank. Berarti yang harusnya berubah adalah dari saldo akun banknya. Oke, kita buka. Nah, lalu ada 3 di sini. Kita pilih penerimaan non penjualan. Sesuai di soal, pendapatan penjualan berupa pendapatan di luar usaha ya. Untuk saja ini adalah saldo kas dan bank yang sisa dari transaksi tersebut. Terus kita biaya, transaksi biaya, langsung saja dengan biaya dan tampilkan diagramnya. Ini mudah sekali teman-teman, bisa untuk langsung laporan. Laporan ini berguna untuk yang pertama adalah baru, neraca, penjualan, biaya, barang terlaris, atau bagaimana ya hanya 1, 2, 3, 4, 5 tersebut. Kita langsung pilih saja sesuai dengan soal. Buatlah laporan keuangan dan tampilkan diagramnya. Kita pertama ada laporan laba rugi. Oke, ini bisa diganti dengan custom. Dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 2019 ya. Kita mulai pembukuan sekitar tanggal Januari 2019. Oke, sampai tanggal 2019 Desember saja ya.
31 Desember. Oke. Nah, berikut rekapan laba bersihnya sebesar seperti ini. Oke. Langsung saja. Yang kedua ada neraca. Neraca kita ambil pada Februari 2019. Oke, bisa saja. Atau bisa saja di sini seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk tahun 2019 atau 2020 mungkin bisa. Tapi saya di sini saya akan menampilkan untuk Februari 2019-nya, dan selanjutnya biasanya ada laporan penjualan. Nah, laporan penjualan kita lihat saja langsung 2019 Januari. Oke. Sampai dengan 2019 Desember. Oke. Nah, sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan, saya tekankan. Nah, ini pada bulan Februari 2019 terjadi penjualan sebesar 14.560.400. Oke, untuk yang terakhir biasanya yaitu sudah sih tiga saja. Kalaupun Anda mau menambahkan biaya bisa seperti ini. Oke, seperti penjualan tadi, kita hanya menyesuaikan kebutuhan yang kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan tahun awal yaitu Januari 2019 dengan berakhir tahunnya periode 2019 yaitu Desember. Oke. Nah, berikut persentase hasil dari laporan biayanya. Mudah sekali kan? Terima kasih yang sudah mengikuti dan sudah memahami atau meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.